Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Halo, berjumpa lagi dengan saya Miss Ama di Instagram UAM Official dalam program Kisah Kasih Jurusan. Seperti yang sudah saya jadwalkan tadi pagi, kebetulan saya sudah upload pamfletnya atau brosurnya di UAM Official tadi siang. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang kisah kasih jurusan Perbankan Syariah alumni dari Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Nah, kebetulan Mbak Susmitanya sudah hadir, jadi kita sambungkan ya teman-teman ya. Jadi biar nanti yang pembukaan Mbak Mita sendiri. Assalamualaikum Mbak Mita. Salam, hai. Hai. Bu dosen muda, mama muda. Waduh, mama muda aja deh. Kalau dosen itu masih belum pantas rasanya. Tapi udah pantas loh, kan udah berkacamata gitu. Oh iya, kalau berkacamata itu kelihatan pinter gitu kan, Ma? Rajin baca buku, beneran Mbak Mit. Nah ini Mbak Mit, Baik. ini langsung Mbak yang buka atau gimana? Biasanya gimana? Oh, aku langsung. Atau Mbak perkenalan diri dulu dari mana gitu. Kan biar kenal maka sayang gitu. Iya, betul. Eh, agak grogi sih, ini tuh kayak serius gitu ya, apa gimana kan? Tahu kan? Enggak sama sekali, enggak sama sekali. Iya, harus formal gitu. Aku apa gimana, Ma? Aku boleh aja. Jadi kayak kan ini untuk pelajar, jadi biar akrab aja. Oh iya deh. Halo Bisa. Mbak Dina. Ini pembukaan dulu kan ya? Ya, Assalamualaikum perkenalan pembukaan. warahmatullahi. Hai semuanya, hai followers Ama. Eh, Alhamdulillah. Katanya ini akun baru, jadi followersnya itu gara-gara ganti nama, jadi followersnya itu yang Ganti nama baru khusus Mbak Mita. oh iya ganti nama. Nama saya Susmita, asli dari Bangka. Sekarang menetap di Bangka, sudah berkeluarga, kemudian sudah punya anak. Jadi makanya tadi Ama bilang mama muda. Ya emang betul saya mama muda. Umur Baper. 20 umur mau jalan 27 tahun. Oh, mama muda beneran. Mama muda beneran. Ya dong. Terus apa lagi? Alumni mana Mbak Mit? Oh iya, alumni UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. S1-nya? S1-nya di STAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Sekarang udah jadi IAIN. Kalau dulu sebelum lulus itu masih STAIN, sekarang udah IAIN. Pantesan dicari di Instagram nggak ketemu. Iya, nggak ketemu ya? Iya. Aku lupa IAIN. tahu. Terus aktivitas Mbak Mita sekarang apa selain jadi ibu rumah tangga? Alhamdulillah kan ini masih jadi dosen luar biasa kan. Jadi jadwal itu kan nggak banyak. Semester ini dapat tanggung jawab mengampu 1 mata kuliah, 2 kelas. Ini di kampus apa Mbak Mit jadi dosennya? Di IAIN. Oh, di IAIN S1-nya Mbak ini. Di kampus yang itu. Keren. Masa? Hai, ya udahin. Dosennya ramah banget kan, cantik pula. Ini lama gak ya? 1 jam sih biasanya, tapi bisa lebih kalau bagus gitu. Maksudnya masih ada yang harus dibahas gitu maksudnya. Kalau topiknya enak gitu, kalau pembicaranya enak, jadi bisa berkelanjutan. Apalagi yang kayak Mbak Mita gini.
Asik. Masalah, aduh, masalahnya ini kan mama muda, jadinya tahu kan Oke, kalau jam 1 jam. iya. Kalau bentar banget gimana dong? Mbak, ini langsung tanya jawab aja apa gimana? Iya langsung tanya jawab aja. Oke. Mbak Mit, ini kan Mbak Mita kan jurusannya perbankan syariah, kemudian ekonomi syariah ya. Nah, Iya. ini kan yang tak bahas yang S1 dulu. Jadi, apakah jurusan perbankan syariah itu memang dari awal sesuai dengan minat, bakat, dan niat dari Mbak sendiri gitu? Memang keinginan dan memang passion gitu? Ini harus jujur ya? Harus. Jujur emang. Iya. Kalau jujur dapat kaos kan ya narasumbernya. Bisa ditindaklanjuti ke Ubaidillah Ahmad Mahfud berhubung udah bergabung. Tuh sinyal. Aduh, ada. Ya, langsung. Dah. Gimana Mbak Mit? Sebenarnya tuh gini, dulu kan selesai SMA, sebenarnya sebelum ke perbankan syariah, aku tuh pernah kuliah keperawatan di Palembang. Oh. Tuh. Tapi cuman 3 bulan. Jadi pas ngambil keperawatan kan aku kan SMA-nya IPA. Aku kan SMA-nya IPA. Jadi kan kalau ke perawatan itu kan masih linear lah ya, masih maksudnya kan IPA kan ada biologinya sama seperti kayak narasumber ama yang minggu lalu bukan sih? Yang Iya, masih minggu lalu kan yang sama. biologi. Sama mas yang itu. Jadi kan kalau dari IPA ke keperawatan itu kan masih nyambung kan ya. Nah, akhir di situ tuh kayak suka sama jurusannya, suka sama keperawatannya, dan emang dari SMA kan minatnya itu. Nah, setelah itu tapi nggak suka sama kotanya, kayak maaf ya yang dari Palembang, mungkin kan setiap individu itu kan beda, dan Iya. saya tuh merasa kalau Palembang itu aduh kayaknya saya nggak betah deh di sini. Akhirnya saya berhenti, dan itu benar-benar nganggur 1 tahun, dan itu benar nganggur, nggak kuliah, jadi cuma di rumah aja gitu, cuma di rumah aja. Nah pas iya mah terus, nah kalau tahu kampus Tain itu kan emang udah lama, karena kampus itu kan strategis di maksudnya kampus itu kan di jalan raya, jadi jalan utama mau ke kota, jadi itu strategis. Jadi kalau kita lewat jalan situ pasti kampus itu tuh udah wah megah gitu kan, karena emang luas kan, tanahnya luas, terus gedungnya kan bagus gitu. Jadi akhirnya ya udah deh kuliah di Stain gitu, dulu karena masih Stain jadinya Stain, di Stain gitu. Tahu jurusan perbankan syariah juga pas daftar. Jadi pas daftar itu, Pak ini ada prodinya apa aja gitu kan. Terus adanya ini Mbak, ada PAI. Kalau dulu kan PAI, PGRA gitu. Terus ada PS. Nah PS ini itu prodi baru Mbak gitu. Tapi kalau di Bangka bukan Mbak ya. Iya. Ya. Terus Adik gitu. ada prodi perbankan syariah. Ini prodi baru gitu. Terus ya udah deh gitu, daftar ini aja, ini kan prodi baru gitu. Belum ngerti itu nanti kuliahnya kayak gimana, terus mata kuliahnya apa aja. Setelah masuk situ ketemulah sama ini, kayaknya nanti nyambung deh ke yang pertanyaan-pertanyaan lainnya mesti. Iya, Terus apa nanti tanya. pas masuk situ taunya ada mata kuliah ekonomi makro mikro gitu kan. Lah aku kan SMA-nya IPA, ini gimana belajar ekonomi gitu kan. Jadi kalau bahasa telegramnya kan insecure gitu. Insecure. Betul. Bu dosen kekinian beneran. Terus Mbak, Aduh, aku bisa nggak ya gitu, aku bisa nggak ya sama jurusan ini gitu, sama prodi ini aku bisa nggak ya, kan aku nggak tahu ekonomi gitu kan, aku nggak tahu ekonomi gitu, bisa nggak ya gitu. Tapi ya kan Bismillah aja kan, bukan maksudnya kayak selama kita mau, selama kita berusaha, selama kita pengen belajar itu kan pasti bisa kan. Nggak ada istilahnya saya tuh kayak salah jurusan gitu, nggak ada istilahnya saya salah jurusan, itu nggak ada. Selama kita mau, terus
kita emang benar-benar harus yakinin, pokoknya saya harus selesai S1 ini, pokoknya nggak boleh pindah-pindah prodi lagi gitu. Sama mata kuliah ini pokoknya saya harus tuntas gitu aja sih. Berarti Mbak Mita itu memutuskan untuk kuliah apa Mbak, perbankan syariah itu waktu pendaftaran gitu? Iya, waktu pendaftaran. Oh ya, jadi gini, kan biasanya kalau daftar Mbak jalur apa berarti? Mandiri atau SBM? Mandiri. Mandiri. Nah, sebelum Mbak memilih perbankan syariah kan biasanya ada list lainnya. Apakah ada list lain selain pendidikan perbankan syariah? Ada sih. Mau PAI. PAI-nya berarti urutan kedua. Kan kalau kita itu kan harus ada 2 pilihan prodi kan. Kan harus ada 2 prodi. Jadi aku pilihan pertama itu memang perbankan, terus keduanya itu aku pilih PAI. Oh gitu. Keren. Terus ini Mbak, setelah Mbak kuliah, jadi ada nggak sih sampai akhirnya Mbak memutuskan S2 idola gitu di bidang ekonomi atau di bidang perbankan? Ada. Atau ada motivasi juga S3 gitu sampai saking mengidolakan beliau gitu? Kalau S3 kayaknya masih jauh. Ada mah, itu salah satu dosen di kampus dan sekarang udah jadi gimana ya? Kalau dikatakan rekan kerja itu rasanya belum pantas. Jadi kayak itu dosen memang juara. Kan dulu pernah bikin makalah presentasi gitu, salah dimarahin gitu sampai ya Allah ini dosen kok gini banget gitu. Nggak taunya sekarang sering ketemu di kampus gitu. Seneng aja, senang gitu. Bapaknya kan emang cerdas, sekarang S3. Pokoknya semoga bapaknya cepat selesai S3. Sekarang masih pendidikan. Bapak siapa namanya, Mbak? Oh, boleh disebutin namanya? Bapak boleh atau nggak boleh? Boleh, Bapak Ahmad Irfani. Nah, Mbak, jadi gini, berarti ketika Mbak 1 tahun nggak kuliah, maksudnya memang lagi berhenti sebentar, nah itu belajar apa aja gitu. Maksudnya kan biasanya untuk daftar ke perguruan tinggi negeri juga nggak gampang. Maksudnya pasti skala daerah pun itu tetap susah gitu. Iya kan memang harus mempersiapkan diri kan, harus ada persiapan. Berarti ya, waktu itu IPC atau apa? Langsung ke IPS atau IPA-nya? Tesnya? Tes yang pas mau daftar itu, pas mau masuk kampus itu. Iya. Pas mau kampus itu kan tesnya itu kalau IPS-nya gimana ya, sama kayak kampus-kampus lain sih Ma, maksudnya kayak ada tes kan, ini kan kampus Islam negeri gitu, jadi kalau yang apa sih bahasa Arab kayak gitu ada, itu kan pasti ada, kayak sama sih sama waktu masuk UIN. Oh gitu. Tapi Mbak persiapan sebelumnya? Atau yang penting ujian aja gitu? Ujian aja. Keren berarti ya. Nah, Mbak kan menyambung yang tadi, kan Mbak ngambil perbankan syariah itu waktu pendaftaran seperti itu. Nah, apakah kan Mbak IPA, terus nggak ada modal, perbankan syariah itu yang dipelajarin apa aja? Apakah sesuai dengan ekspektasi Mbak? Iya, sesuai sama ekspektasi sih sebenarnya, karena kan setelah kan awalnya kan ya aku tuh milih perbankan syariah gitu, terus setelah dijalani tuh kayak aku tuh emang suka deh di sini gitu, maksudnya kayak aku banget walaupun ekonominya agak susah gitu, tapi berusaha buat kan kalau kita pengen berusaha itu kan pasti bisa kan, jadi pas udah kuliahnya itu enjoy aja, dan ekspektasi saya itu emang kayak gini. Berarti nggak ada kesulitan yang memang sampai bikin nangis gitu, nggak ada? Kesulitan sampai bikin nangis biasanya mahasiswa itu ngerjain tugas kan.
ngerjain tugas sampai nangis gitu. Aduh ini tugasnya banyak banget, ini tugasnya nggak ngerti gitu. Ya pasti ada lah, pasti ada dilema yang seperti itu, pasti ada. Itu kan emang kisah-kisahnya mahasiswa kuliah kan. Iya benar-benar benar. Bisa kasih. Nah, Mbak, ketika Mbak mengambil jurusan perbankan syariah, kan di perguruan tinggi di mana? Bangka Belitung kan nggak hanya itu, nggak hanya STAIN misalnya. Kenapa ngambil STAIN? Maksudnya ada pertimbangan akreditasi kah atau hanya melihat oh tempatnya luas gitu? Salah satu faktor pendorong masuk STAIN dulu sebenarnya orang tua. Orang tua itu lebih ke bapak. Sebenarnya bapak sih. Karena kan pokoknya intinya kayak kamu tuh harus kuliah. Kamu harus kuliah. Anak pertama kan, anak pertama kan kita ngobrolkan anak pertama kan jadi contoh adik-adiknya nanti kan gitu. Jadi kayak kamu tuh harus kuliah. Sebenarnya mau kampus apa aja, nggak harus STAIN kan, nggak harus STAIN kan banyak kan dulu STKIP ada, UBB kan ada gitu. Terus nggak harus STAIN. Terus kamu maunya di mana gitu. Aku mikirnya udah deh paling deket STAIN aja kan, dibilang deket tapi lumayan. Cuman yang aku taunya itu kan STAIN, jadi ya udah STAIN aja gitu. Oh, mumpung belum lanjut, Mbak. Jadi soal keperawatan tadi kan Mbak IPA sebenarnya. Terus yang kepengen ngambil keperawatan itu memang udah punya pikiran sejak biasanya kan idealnya anak peserta didik memikirkan jurusan itu kan kelas 2 SMA. Nah, ketika Mbak Mita memutuskan mau ambil keperawatan itu memang oh ya udah milih ini aja gitu atau gimana? Enggak, kalau keperawatan itu emang SMA kan kalau udah kelas 2 SMA itu kan kita udah jurusan kan IPA IPS. Emang pokoknya aku tuh harus IPA karena aku mau jadi perawat kayak gitu dulunya. Oh, jadinya emang benar-benar harus IPA gitu. Nah, setelah Nah, sebentar ya teman-teman, karena mungkin gangguan jaringan di Bangka Belitung. Jadi, sedikit menyambung dari Mbak Mita tadi, ada ekspektasi mungkin di bidang keperawatan yang dia kurang. Oh ini, bentar-bentar. Bentar ya Mas Abdu. Nah, sinyal Mbak hilang ya? aduh, hai. Gak apa-apa. Lagi. Hai. Mbak, ini tak sambung ya yang tadi. Nah, apakah gini? Jadi kan seandainya Mbak nunggu setahun, sebenarnya bisa kan di keperawatan Iya, yang ada di suaranya tuh hilang-hilang. Ini udah hilang apa enggak? Ini udah nggak hilang? Ya Allah, jaringannya. Sabar ya atas nama Instagram Tole dan Abdullah Yakin. Nah, mungkin maaf ya teman-teman, kebetulan jaringan di Mbak Mita kayaknya agak susah. Dia harus keluar dulu, baru masuk lagi. Nah, tadi memang kayaknya ada pertanyaan sangat penting, kenapa ketika 1 tahun Mbak Mita berhenti, dia nggak ngambil keperawatan lagi di Bangka Belitung. Jadi apakah ada ekspektasi
yang tidak sesuai dengan harapan dia ketika di Palembang? Apakah hanya soal lingkungan atau juga karena proses belajarnya di Palembang mengenai keperawatan itu? Berhubung sambil nunggu Mbak Mita, sepertinya gangguan sinyal jaringan. Mungkin Mas Abdul ada yang mau ditanyakan atau teman-teman ada yang mau bertanya? Masuk. Halo Mbak Mita, Halo. maaf ya Mbak. Iya loh jaringannya. Aku juga minta maaf. Kak, aku pandangan masyarakat di lingkungan kakak terhadap seni ekonomi. Oh ya, lanjut Mbak Mit, nanti pertanyaan yang teman-teman nanti dulu. Mbak Mita, tadi kan seandainya Mbak berhenti 1 tahun itu kan harusnya bisa yang ngambil keperawatan lagi di Bangka Belitung. Jadi ketika Mbak pindah ke ke perbankan syariah itu, apakah ada ekspektasi yang nggak sesuai di keperawatan sampai Mbak nggak memutuskan untuk nggak ngambil keperawatan lagi? Kan alasan berhenti itu kan pasti ada kan. Kenapa waktu itu keluar dari kampus itu kemudian memilih untuk berhenti dan kembali ke Bangka Belitung gitu kan. Itu kan pasti ada alasannya. Nah, alasannya waktu itu sebenarnya kayak gimana sih, kayak kan kalau sakit itu kan normal biasa orang sakit. Yeah. Cuman karena waktu itu saya tuh kan sakit jadi gitu. Sebenarnya cuma hanya kayak gitu sih ininya problemnya gitu. Masa perawat sakit-sakitan gitu. Jadi ya udah nggak lagi deh ngambil perawat gitu. Oke. Lanjut Mbak Mit. Terus jadi suaranya ada nggak mah? Kenapa? Masuk kok, masuk. Nah, Mbak Mit, apakah jurusan, jadi kan Mbak Mita kan anggap ya ini linier ya, walaupun berbeda nama aja, kayak ekonomi syariah sama perbankan syariah. Maaf ya teman-teman, Mbak Mita harus keluar lagi karena mungkin jaringannya memang agak susah. Sembari menunggu Mbak Mita, tadi ada teman yang bertanya juga pandangan lulusan ekonomi ya di lingkungan. Nanti biar tak tanyain ke Mbak Mita. Mungkin Mbak Indah Mila, halo Mbak Indah Mila, terima kasih sudah bergabung. Adakah pertanyaan? Halo Mbak Mita, gak apa-apa Mbak. Yang penting untung punya aku kan masih bertahan, jadi nggak apa-apa. Mbak Mit, lanjut. Iya. Nah, jadi kan Mbak Mita tadi kan bisa kuliah di bidang ekonomi semua linier gitu. Nah, apakah jurusan ketika Mbak udah kuliah di perbankan syariah, jurusan ini sudah amat sempurna bagi Mbak? Maksudnya udah tepat dan baik buat Mbak gitu? Kan kalau prodi perbankan syariah itu kan otomatis pasti dosennya juga udah di bidang itu. Kemudian nah bagusnya itu dan kerennya itu, saya tuh mau ini, kerennya itu selain kita diampu oleh dosennya yang memang di bidang ekonomi, maksudnya di bidang perbankan, ekonomi perbankan gitu, kita juga dididik oleh bahasanya tuh kayak emang orang yang kerja di bank itu apa ya namanya, aduh apa ya namanya,
Tahu Kayak tahunya cuma teller. Terus Mbak? iya kayak diajarin sama orang mbak praktisi ya praktisi Oh kita tuh ya memang praktisi. praktisi kan mbak kita tuh diajari sama praktisi praktisi banknya langsung jadi kan mikirnya tuh paling diajarin sama dosen-dosen dah itu pasti paling nanti cuma teori gitu kan. Nah, biasanya kuliah kayak gitu. Teori-teori nah ini enggak kita tuh diajari sama praktisinya jadi kita tuh udah bisa praktek langsung gitu. Enaknya tuh praktek langsung pernah satu kali lupa mata kuliah apa dulu. Pernah satu Lupa kali. sih mata kuliahnya apa kita kan diajari sama praktisinya langsung dari banknya terus kita tuh langsung ke bank datang ke bank gitu tapi di jam operasionalnya tuh udah tutup bank itu udah tutup jadi kita tuh datang langsung ke bank kita praktek ada yang prakteknya tuh jadi customer service waktu itu jadi kita tuh praktek jadi customer service nanti temen yang satu lagi jadi kayak jadi nasabahnya jadi Oh, jadi memang learning by doing gitu ya. Jadi belajar langsung. Oh ya. Mbak, lanjut lagi. Jadi Mbak kuliah di sana kan selama S1, anggap iya. 4 tahunan ya. Nah, gimana sih proses kuliah di sana gitu ya, termasuk tadi selain keunggulan soal praktisi dan lain sebagainya, apakah ada proses-proses lain yang mungkin nggak didapetin di jurusan lain? Kalau kalau istilahnya kalau istilah praktek kan kalau pendidikan biasanya kan praktek ngajar gitu. Kalau di perbankan juga ada magang ke bank itu ada dengan jangka waktu yang biasanya sama yang ngambil prodi pendidikan juga sama sih kayak gitu. Sama kayak tapi mungkin bedanya kalau yang perbankan kan itu diajari sama praktisinya langsung gitu. Mungkin kalau yang pendidikan kan sama dosen-dosen yang di lingkungan kampus. Gitu. Terus ini Mbak, jadi selain belajar mengajar, selain praktek, apakah ada skill-skill lain yang Mbak dapetin ketika kuliah di Bangka Belitung? Maksudnya di STAIN ini. Lebih ke prodi perbankan syariah tadi kan skill-skill yang aduh jaringan ada caranya mah Jadi gini, apakah ada skill-skill lain selain kayak di bank atau di tempat yang lain, ada hal-hal lain yang jadi kelebihan Mbak setelah jadi mahasiswa di STAIN itu? karena ini kan kampusnya kampus berbasic Islam kan jadi kita tuh lebih kayak kan biasanya kan kalau kampus itu sama sih kayaknya mungkin kampus umum kurang ngerti juga sama kampus umum karena basicnya satu STAIN ke S1-nya STAIN terus S2-nya UIN jadi kan nyambung kan jadi nggak ngerasain kuliah di kampus umum kayak gimana jadi kuliah di kampus umum kayak gimana Sama aku juga belum. Terus Mbak, kan S2-nya UNY oh iya UNY lupa. oh S2-nya kan UNY Terus jadi Mbak, keren lanjut. ya kan jadi keasikan ngobrol Terus Mbak, habis itu, ya skill yang didapat apa ya apa ya nggak tahu juga sih skill apa kayak selain di bank gitu loh Mbak Mit, ada nggak? hmm Selain yang di bank misalnya, oh punya skill mengajar, di ada bank itu nggak? kan di lebih ke wirausaha Iya. skillnya tuh ke bidang usaha lebih ke wirausahaan karena itu enaknya itu punya dosen yang waktu itu sekarang juga lagi ngambil S3 di UIN kemudian punya dosen yang uh, pas dapat mata kuliah kewirausahaan jadi kita tuh kayak dibikin kamu tuh harus gini loh harus jadi mahasiswa tuh selain jadi mahasiswa kamu tuh harus bisa juga dagang Oh karena gitu. basic orang tua juga punya toko kan jadi ya bisa-bisa aja maksudnya kayak ngalir aja akhirnya Jadi apa Mbak dagang? Oh ya, jadi setelah Mbak kuliah di perbankan syariah dan ekonomi syariah,
Apakah ada perubahan dengan usaha orang tua Mbak? Misalnya, oh sistemnya kah atau apa gitu? Enggak sih, kayaknya sama aja. Sama aja. Kan kan kalau anak tuh sama orang tua kan agak-agak malu kan, agak-agak minder. Dulu pernah bawa temen pas magang di salah satu bank di salah satu bank, terus bawa 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 temen marketing, salah satu marketing gitu ke sini, ayo dong bang gitu, bilangnya sama orang tuaku suruh nabung di bank syariah, masa anaknya kuliah. Sepertinya gangguan lagi teman-teman. Halo Mbak Dewi, jadi aku mau nyapa teman-teman. Atau teman-teman mau ada yang ditanyain ke Mbak Mita, karena Mbak Mita ini harus keluar dulu, habis itu masuk lagi. Bentar ya. Nah, sembari nunggu Mbak Mita gabung, apakah teman-teman ada yang mau nanya sama Mbak Mita terkait perbankan dan ekonomi syariah? Mungkin Mbak Dewi mau nanya, Mas Ubed. Siapa lagi? Oh ini, Mbak Dewi udah, Mbak Dewi. Mbak Mita udah gabung lagi. Berarti Jawa Timur nobar. Waduh, kok Mbak Mita bisa nyapa tapi belum bisa gabung ya? Sepertinya Mbak Mita gagal masuk. Lampung, Jawa Timur, mungkin ada yang mau ditanyakan. Hai, sudah gabung lagi. Aduh, udah berapa kali jadinya Gak kita apa-apa Mbak itu. Mita, aku justru makasih karena Mbak Mita udah usaha banget. Maaf ya, udah merepotkan. Halo Mbak Nisa, sembari menunggu Mbak Mita, panggeng nonton bareng di Pakuniran. Mungkin Mas Abdul mau nanya-nanya sama Mbak Mita. Terima kasih adik. Berhubung keluar lagi, kita menunggu Mbak Mita. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Tadi ada satu pertanyaan, mungkin ada yang mau nambah pertanyaan lagi. Halo Maaf Trat, halo Mbak Nisa. Nggak apa-apa, besok Mbak Nisa jadi pemateri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mbak Mita. Ya Allah. Halo Mbak Nisa. Iya loh, ini sinyalnya kenapa ya? Aduh. TB nobar. Iya, ada yang nobar. Hai, yang nobar. Nggak bisa join ya, Ma? Bisa kayaknya sebenarnya. Tapi nanti dulu. Mbak Mit lanjut. Mbak Mit lanjut. Iya, iya. Mbak, dari ini, jadi pendidikan sejarah sampai karena sama-sama PS prospek perbankan syariah itu apa aja Mbak? Prospek perbankan syariah. Selain kerja di bank.
Selain kerja di bank, karena di sini kan sarjana perbankan syariah itu kan sarjana, nanti lulusnya jadi sarjana ekonomi. Nah, karena di Bangka Belitung khususnya di Bangka Belitung, khususnya di Bangka, aduh, bisa nggak ya komennya itu nggak kelihatan gitu, aduh. Ini Aduh, aku mau nanya. Nanti dulu ya kakak nanyanya. Lanjut Mbak Mit. ini pertanyaannya masih banyak. Kamu udah dapet Enggak, listnya. tinggal dikit. Berarti nanti yang nanya itu bisa jawab. Ya. Lanjut Mbak Mit, prospeknya perbankan syariah itu apa? Ini beneran tergokil. Terus Mbak. Kan di Bangka Belitung khususnya ini ya, aku ngomongnya di Bangka Belitung, khususnya di Bangka Belitung Ya. gitu. Kalau lulusan lebih ke lulusan perbankan syariahnya kan, Mah? Iya, nanti. Lulusan perbankan syariah itu sebenarnya kalau di Bangka Belitung prospeknya itu bagus. Pertama kan kalau kita bicara ekonomi syariah deh. Ekonomi syariah itu kan di Indonesia aja ya, di Indonesia gitu. Aduh. Lanjut Mbak Mit. Gimana sih ini? nanti diedit kan, Ma, pas mau masuk YouTube. Ma? Hah? Nggak ada Mbak Mit. Kan ini langsung download. Oh gitu. Ayo lanjut. Prospeknya apa aja? Dari sektor keuangannya kan selain perbankan syariah kan sekarang di Bangka Belitung kan udah banyak yang kayak perusahaan syariah si lembaga keuangan syariah itu kan udah banyak kan di Bangka Belitung. Nah, jadi lulusan perbankan syariah di kampus Tain, khusus ekonomi syariah, sarjana ekonominya itu karena lembaga syariah di Bangka Belitung itu Mbak Nusa, karena lembaga keuangan syariah di Bangka Belitung itu kan udah banyak, gimana sih, kayak menjamur gitu loh istilahnya, kayak banyak yang muncul gitu dari Pegadaian Syariah. Kan mungkin di kota-kota lain itu kan udah ada, karena di sini karena adanya kan pasti yang bikin prodi, maksudnya adanya prodi syariah, adanya prodi perbankan syariah itu karena udah pasti lihat ke depannya, oh bakal lulusan ini tuh bakal bisa masuk ke lembaga ini aja gitu. Jadi akhirnya selain ke perbankan syariah, lulusan perbankan syariah bisa juga ke pegadaiannya, ada koperasinya gitu sih. Mbak, sebelum dilanjut, lembaga keuangan syariah itu sendiri apakah hanya bank atau ada instansi lain? Enggak, bukan hanya bank, sama kayak termasuk Pegadaian Syariah itu juga termasuk lembaga keuangan syariah kan? Pegadaian termasuk. Koperasi juga. Selain itu ada lagi? Di Jogja itu yang syariah udah ada. Kalau di Bangka yang hotel udah ada belum ya? Aku belum tahu ya. Jember ada kayaknya. Ada. Rumah sakit syariah. Ada. Hotel sih yang ada setauku dulu. Mbak, terakhir ya. Jadi kenapa, bukan terakhir, ada 2 terakhir, Ding. Jadi kayaknya ini nanti kita live kedua kali karena ada waktunya kan. Jadi gini, kenapa Mbak lanjut lagi ke ekonomi syariah atau ada keinginan jadi dosen? Iya, kenapa mau S2? Karena emang pengen jadi dosen. Pertama, kita masuk jurusan itu karena pasti aku dulu mikirnya gini, peluang. Pertama peluang jadi dosen di sini, maksudnya di Bangka itu masih bukan menjanjikan ya istilahnya, maksudnya kayak peluangnya itu masih besar, ada gitu. Peluangnya itu ada, dan aku tuh ngambil kesempatan itu sebenarnya, makanya setelah lulus S1 2016, lulus S1, kemudian cek websitenya UIN Sunan Kalijaga,
itu ada penerimaan yang penerimaan magister yang semester genap, jadi langsung daftar. Hai, Lanjut. Ya. Jadi penerimaan UIN muncul Sunan gak sih, Mas? Kalijaga, lanjut. Aku dengar sampai situ. Hai. Hai. Mbak, jadi ketika Mbak tahu ada penerimaan magister di UIN Sunan Kalijaga gimana? Uh, sampai sampai peluangnya Iya, masuk sampai gak? peluang. Masuk. Sampai peluang. Langsung kepikiran, ya udah pokoknya aku harus daftar ini dan aku harus ngambil kesempatan ini. Aku harus coba. Oh, jadi memang ini kenapa nggak ada perbankan syariah Mbak S2-nya? Cuman ada ekonomi syariah. Sepertinya Mbak Mita akan keluar lagi. Teman-teman, kalau ini Mbak Mita akan keluar, ini tak hentiin dulu, baru teman-teman gabung di live streaming